Para kera ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan percobaan eksperimen para ilmuwan untuk obat terobosan baru mereka. Berlanjut pada penelitian mereka di mana simpanse percobaan ini diberi nama Bright Eyes. Nah, by the way, Bright Eyes ini perempuan ya. Nah, Bright Eyes ini menunjukkan kemajuan karena sudah bisa menyelesaikan permainan Lucas Tower hanya dengan 1 dosis kali shot obat yang diberikan oleh Will ya. Nah, Will kemudian langsung melapor pada Steve Jacobs tentang keberhasilan ini. Jacobs kemudian mengizinkan Will untuk melakukan percobaan kepada manusia, namun ia harus mendapat perizinan para dewan serta Jacobs harus melihat sendiri hasilnya terlebih dahulu. Berlanjut pada presentasi Will tentang terobosan obat yang ia berikan pada simpanse 112. Obat itu bernama virus ALZ-112. Nah, obat ini dapat merangsang otak makhluk hidup untuk meregenerasi sel atau membantu sel menyembuhkan diri sendiri. Dengan kata lain, obat ini dapat menyembuhkan penyakit Alzheimer. Di sisi lain, Bright Eyes memberontak untuk dibawa keluar kandangnya. Bright Eyes kemudian mengamuk dengan mengacaukan seisi laboratorium. Singkat cerita, Bright Eyes ini menghancurkan ruang presentasi Will dan Jacobs dan terpaksa ditembak mati oleh polisi. Jacobs yang terlanjur kecewa kepada Will menyuruhnya memperbaiki kekacauan ini agar tidak terjadi kembali di kemudian hari ya. Saat kembali di lab, Franklin dan Will ternyata baru menyadari bahwa si Bright Eyes ini saat dibawa ke lab dalam kondisi sedang hamil dan pemberontakan Bright Eyes tadi itu adalah bentuk ketidakmauan anaknya itu dilukain gitu ya, namanya juga naluri seorang ibu gitu. Franklin memberikan obat ALZ-112 ke Will karena saat ini Will harus merawatnya di rumah. Sesampainya di rumah, Will memperlihatkannya kepada ayahnya itu. Keesokan harinya Will sangat kaget karena simpanse ini bahkan mengerti dot bayi itu untuk alat minum susu gitu. Padahal simpanse ini umurnya masih kurang dari seminggu cuy. Kemudian terdapat time jump 3 tahun di mana simpanse ini diberi nama Caesar. Caesar di sini sangat cerdas sekali karena di umur 18 bulan ia bisa menghafal 24 huruf. Di usia 2 tahun, Caesar dapat menyelesaikan puzzle anak berumur 8 tahun. Di umur 3 tahun sekarang, ia bahkan mengerti bahasa isyarat. Kesimpulannya adalah Caesar ini mewarisi kecerdasan obat ALZ-112 dari ibunya Bright Eyes yang bermutasi secara alami gitu. Karena penyakit Alzheimer ayahnya Will ini semakin parah, maka Will terpaksa mencuri virus itu. Sesampainya di rumah, Will langsung menyuntikkan serum itu ke ayahnya dengan harapan ya bisa menyembuhkan penyakit Alzheimer-nya gitu. Keesokan harinya ayahnya bahkan bisa ingat kembali cara memainkan piano dengan baik. Di sisi lain, Caesar pergi ke rumah tetangganya karena ia ingin bermain sama anak-anaknya gitu. Namun Caesar malah dipukulin sama ayah mereka dan diusir. Caesar yang terluka menjadi sangat paranoid untuk keluar rumah dan karena luka di kaki Caesar itu lumayan dalam, ia terpaksa harus dibawa ke dokter hewan yang berada di kebun binatang. Dokter hewan itu bernama Caroline Aranha. Caesar yang sangat menyukai dokter itu menyuruh Will untuk dinner dengannya melalui bahasa isyarat. Singkat cerita, Caesar yang sangat ingin keluar rumah akhirnya dituruti permintaannya itu oleh Will dengan membawanya ke Redwood. Di sini Will melepas Caesar untuk bermain-main menikmati alam di sana. Kemudian terjadi time jump 5 tahun kemudian, di mana keadaan di sini sudah berubah karena Will sudah menikah dengan Caroline. Caesar di sini juga merasa bahwa ia juga ingin mempunyai kehidupan seperti Will. Ia juga tidak mau dianggap sebagai hewan peliharaan lagi. Kemudian Will membawa Caesar ke perusahaan Genesis yang merupakan perusahaan tempat Will bekerja dan juga di tempat ini Caesar dilahirkan. Ibu Caesar yang bernama Bright Eyes tewas setelah melahirkan Caesar. Caesar juga diberitahu bahwa ia mempunyai gabungan gen pintar ibunya dengan ALZ-112 yang membuat Caesar ini jauh lebih cerdas dari simpanse lain. Caroline ternyata baru mengetahui hal ini dan khawatir pada fisikisnya Caesar. Keesokan harinya Caesar berusaha mengingatkan Charles cara memakai garpu yang baik dan benar. Berlanjut pada penelitian Will mengenai antibodi yang disuntikan ALZ-112, di mana Charles ternyata hanya sembuh sementara. Sehabis itu Charles tetap kambuh lagi gitu, Alzheimer-nya bahkan lebih parah mungkin ya.
Di sisi lain, Charles yang kembali kambuh Alzheimer-nya ini malah dimaki-maki oleh tetangganya karena merusak mobilnya. Caesar yang tidak terima langsung keluar rumah dan menghajar tetangganya itu serta menggigit jari telunjuknya. Semenjak kejadian itu, Caesar langsung dibawa ke penangkaran hewan agar tidak mengganggu warga sekitar. Will sangat keberatan dengan hal ini, namun ia harus tetap mematuhi peraturan dan mengikhlaskan Caesar. Di sini Caesar malah dikurung dan bahkan diperlakukan tidak baik layaknya hewan liar. Di sisi lain, Will berusaha membujuk kembali Jacobs untuk obat ALZ 112 yang dimana ia baru jujur kepada Jacobs bahwa ia melakukan tes langsung ke ayahnya dan berhasil walaupun ya hanya sementara gitu efeknya. Nah, di kasus ini, virus ALZ 112 masih belum sempurna karena antibodinya masih dapat mengalahkan virus itu. Tapi apabila virus ALZ 112 ini berhasil disempurnakan, otomatis ya itu akan membuat suatu terobosan baru gitu. Karena si virus ini dapat meningkatkan fungsi kognitif atau meningkatkan kecerdasan. Singkat cerita, Jacobs kembali mempercayai Will untuk terobosan baru ini. Di sisi lain, Caesar sangat tersiksa di penangkaran hewan karena untuk makanan saja ia diberikan setumpuk sampah menjijikan. Caesar juga disiksa dengan disemprot air hingga tidak bisa bernapas oleh salah satu penjaga yang bernama Dodge Landon. Nah, Dodge Landon ini adalah anaknya John Landon ya. Saking rindunya Caesar terhadap rumah, ia pun hingga menggambar jendela dekat kamarnya. Berlanjut pada Will yang mengambil beberapa simpanse lagi untuk diuji tes ALZ 112. Di sini ia menemukan simpanse bernama Koba dan ia memilih Koba sebagai bahan uji coba tes revisi obat tersebut. Namun pada saat tes obat baru yang kini menjadi ALZ 113, terjadi sebuah kecelakaan kecil karena Koba kejang-kejang yang membuat selang gas obatnya terlepas dan Franklin tidak sengaja menghirup gas tersebut. Di sisi lain, Caesar bertemu dengan banyak sekali kera yang ditahan di sana. Kera-kera ini dipimpin oleh satu kera lagi yang bernama Rocket. Karena di sini terlalu banyak bahasa huha-huha, maka gue akan berusaha mentranslate-nya aja kali ya. Kemudian Rocket terlibat pertarungan dengan Caesar, namun mereka dipisahkan oleh Dodge Landon dengan dibius. Berlanjut pada Koba yang berhasil menuliskan nama Jacob di papan tulis yang mengartikan obatnya tuh berhasil meningkatkan fungsi kognitifnya si Koba. Namun di sini Franklin yang kemarin habis terpapar virus ALZ 113 itu malah kayak mulai menandakan gejala kayak batuk-batuk berdarah gitu. Karena Will ini nggak bisa menunggu lama lagi, ia pun terpaksa mencuri kembali virus yang terbaru itu yaitu ALZ 113 untuk mengobati ayahnya yang semakin parah. Di sisi lain, Caesar ternyata bisa berkomunikasi dengan salah satu kera tahanan yang bernama Maurice. Nah, si Maurice ini adalah jenis orang utan di mana ia mengerti bahasa isyarat karena pernah tampil di sirkus. Caesar juga mengetahui bahwa satu persatu kera di penangkaran itu dibawa ke perusahaan Genesis. Yes, itu adalah perusahaan yang sama tempat Will bekerja. Keesokan harinya Caesar akhirnya bisa bertemu kembali dengan Will. Namun di sini Caesar tetap tidak bisa bebas dari sana. Karena sudah sangat muak dengan semuanya, Caesar kemudian mencoba mencari celah di tempat itu dan satu-satunya jalan adalah lewat atap. Caesar juga mempunyai rencana untuk membebaskan si gorila yang selalu terkurung di sana. Dan intinya adalah ia akan membawa seluruh kera untuk pergi ke Redwood untuk hidup bebas bersama. Keesokan harinya si bajingan Dodge kembali menyiksa para kera dengan menyetrumnya. Caesar yang tidak terima langsung menarik temannya Dodge, namun sebenarnya niat Caesar ini hanyalah mengambil pisau lipat yang ada di kantong orang itu. Singkat cerita, pada malam harinya Caesar dapat membuka kunci kandangnya dengan pisau itu dan membebaskan si bro gorila. Si bro gorila pun sangat senang dan berterima kasih sekali dengan Caesar. Sekarang tinggal ngebawa si Rocket untuk patuh pada Caesar karena para kera kan tunduknya sama si Rocket untuk sekarang ya. Di sisi lain, Will berusaha menginjek virus ALZ 113 dengan harapan akan jauh lebih berkembang untuk kesembuhan ayahnya itu.
Namun ayahnya meninggal beberapa hari kemudian. Will kemudian langsung pergi ke lab Genesis untuk memberitahu pembatalan uji coba virus ALZ-113 karena jelas virus itu stabil pada kera tapi tidak pada manusia, bahkan bisa dibilang sangat berbahaya. Namun di sini Jacobs tetap memilih untuk melanjutkan proyek ini. Di sisi lain, Franklin yang penyakitnya makin parah berusaha memanggil Will di rumahnya. Namun karena tidak ada orang, ia pun lewat pintu belakang dan tanpa sengaja menyipratkan darah pada tetangga Will. Kemudian siang harinya Will kembali ke penangkaran untuk menebus Caesar pulang. Namun di sini Caesar tidak mau pulang dan memilih untuk tetap di sana karena ia mau membebaskan para kera dari sana sekaligus memimpin mereka untuk pergi dan tinggal di Redwood. Pada malam harinya Rocket disuruh Caesar memberikan makanan berupa biskuit ke seluruh kera yang ada untuk mendeklarasikan kepemimpinan Caesar. Pagi harinya si Maurice itu kayak memberitahu bahwa percuma gitu memimpin sekumpulan kera karena mereka itu kebanyakan ya bodoh gitu dan tidak memiliki gen yang sepintar Caesar gitu. Kemudian tanpa sengaja Caesar melihat password untuk membuka pintu itu dan berusaha untuk mengingatnya. Pada malam harinya ia berhasil membuka pintu itu sekaligus membuka jendela di atap penangkaran. Caesar pun pergi ke rumahnya untuk mengambil virus ALZ-113 di kulkas Will dan kembali ke penangkaran untuk memberikannya ke seluruh kera. Hingga pada keesokan harinya para kera mulai mematuhi setiap perintah dari Caesar. Sebenarnya di sini John Landon sempat melihat Caesar memimpin para kera, namun ia tidak menggubris hal itu. Berlanjut pada produksi virus ALZ-113 yang akan diperjualbelikan di seluruh dunia, dan di sisi lain Franklin ditemukan tewas karena terkena virus ALZ-113, bahkan pembuluh darahnya pecah. Berlanjut pada Caesar yang mengajak si Dodge Landon ini berduel di area penangkaran. Singkat cerita, Caesar bertarung dengan Dodge dan untuk pertama kalinya Caesar dapat berbicara. Dodge kemudian dilumpuhkan dan diletakkan di kandang. Caesar kemudian membebaskan seluruh kera dari kandangnya, and this is the time. Dodge dibunuh dengan cara disemprot air secara bersamaan dengan aliran listrik. Di sini Caesar ingin menyelamatkan Cornelia karena sudah diambil oleh perusahaan Genesis. Sontak itu membuat Caesar marah besar dan memerintahkan seluruh kera untuk pergi ke Genesis. Will yang merasa curiga ada yang tidak beres langsung menelepon pusat penangkaran, namun tidak ada jawaban. Berlanjut pada Caesar yang membagi tugas para kera. Will yang baru saja tiba di penangkaran sangat kaget menemukan mayat Dodge Landon. Untungnya teman Dodge Landon ini masih hidup dan memberitahu bahwa para kera sekarang bisa berbicara dan bahkan sudah bebas pergi dipimpin oleh Caesar. John Landon datang bersama polisi untuk menyaksikan rekaman CCTV yang memperlihatkan Caesar memimpin para kera. Di sisi lain, para kera sudah menjarah Genesis untuk membebaskan beberapa kera termasuk Cornelia dan Koba. Jacob kemudian diberitahu bahwa virus itu berbahaya karena jika terkena manusia dapat berakibat kematian seperti Franklin. Jacobs yang ketakutan berhasil diamankan oleh para polisi. Para kera kemudian membebaskan saudara mereka yang berada di kebun binatang. Singkat cerita, karena pasukan Caesar semakin banyak dan kuat, kini saatnya untuk menjalankan rencana utama, yaitu untuk pergi ke Redwood dengan melewati Golden Gate Bridge San Francisco. Singkat cerita, para kera berhasil mengalahkan polisi di kota dan menerobos masuk jembatan. Karena tidak mungkin asal terobos, jadi para kera diperintahkan untuk berpencar ke atas dan ke bawah jembatan. By the way, di sini si Will ini juga berada di jembatan untuk menemui Caesar ya niatnya. Di sini terjadi peperangan hebat antara pihak polisian dengan para pasukannya si Caesar yang berusaha menerobos jembatan. Namun di balik barbarnya para kera, mereka tetap tidak diizinkan untuk membunuh oleh Caesar. Di tengah peperangan, secara tiba-tiba Jacobs datang dengan menembaki para kera menggunakan helikopter. Sontak itu membuat si bro gorila ngamuk dan ya terobos aja lah anjing. Singkat cerita, helikopter itu jatuh namun si bro gorila tewas terkena tembakan. Caesar tidak mau mengeksekusi Jacob dan membiarkan si Koba yang membunuh Jacob. Will kemudian mengejar para kera itu ke Redwood untuk menemui Caesar. Sesampainya
di sana kita bakal di jump scare sama si Jamet Kuproy versi kera yaitu Koba. Asli mukanya nggak nyelau banget gitu cuy, asli. Caesar kemudian datang dan Will meminta maaf kepada Caesar atas kesalahannya. Will sempat mengajak Caesar untuk pulang, namun Caesar menolaknya karena kini ia sudah berada di tempat yang seharusnya dan ia juga sudah mempunyai tanggung jawab sebagai pemimpin para kera. Jelas ini membuat Will kaget karena wah anjing si Eta beneran bisa ngomong dong gitu kan. Will dengan bangganya melepas Caesar untuk menjadi pemimpin. Film pun ditutup dengan Caesar dan beberapa rekannya yang berdiri menatap San Francisco. By the way, film ini mempunyai post credit scene yang memperlihatkan tetangganya si Will yang tadi yang sempat kena bersin darah oleh Franklin yang terinfeksi virus ALZ-113. Tetangga Will ini sudah menunjukkan kasus yang sama seperti Franklin. Dan yang lebih mengerikannya lagi adalah ia bekerja sebagai pilot, yang berarti virus itu bisa saja menyebar ke seluruh dunia. So, itu tadi adalah recap alur cerita dari Rise of the Planet of Apes.